Curang, diduga di-Covid-kan, siswa ini tersingkir dari Paskibraka Istana Negara. Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari di steward.com. Selain ada hikmah yang bisa diambil dari bencana pandemi Covid ini, ternyata ada banyak ketamakan yang bermain. Orang-orang bebal itu tidak pernah mau belajar dan mengambil hikmah dari pandemi ini. Padahal jelas sekali, nyawa manusia pergi satu persatu. Nyata sekali, tak ada manusia yang kekal. Kematian adalah fakta yang aksiomatis. Tak perlu bukti kebenarannya, era benar dengan sendirinya. Maka dengan ini, manusia bisa menangkap dan mengambil tindakan bijak sebagaimana seharusnya menyikapi hidup yang sementara ini. Salah satu kejadian yang termasuk diduga kecurangan atau ketamakan menjelang hari kemerdekaan adalah soal Paskibraka yang diduga seorang siswi yang berhak malah di-Covid-kan sehingga batal ke istana. Seorang siswi dari anak petani yang bernama Christina dari perwakilan Sulawesi Barat begitu sedih. Ia terpaksa dicoret sebagai salah satu paskibraka pada HUT ke-76 Republik Indonesia 17 Agustus 2021 mendatang. Christina, seorang siswi yang berasal dari Mamuju ini, diduga keras sengaja digagalkan untuk berangkat ke Istana Negara melalui rekayasa hasil tes swab PCR yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat pada Sabtu 24 Juli 2021 pekan lalu. Jika ini terbukti ada kecurangan, sungguh bobrok orang-orang itu. Anak-anak yang seharusnya diajarkan kejujuran malah diperlihatkan tindakan curang. Itulah kenapa kasus korupsi tak pernah bisa redup. Dari tindakan-tindakan curang seperti itu akan menjadi virus yang berbahaya. Penularannya akan lama menetap di dalam benak manusia. Lebih berbahaya dari virus COVID ini, dan terbawa bisa hingga sampai seumur hidup, amat sangat berbahaya. Bahkan hal itu bisa merobohkan bangunan kemajuan bangsa ini, karena perilaku itu bisa menjadi celah negara dijajah kembali. Ingat, negara mudah dijajah, karena banyaknya pengkhianat dan pelaku curang dalam birokrasi. Christina mengeluhkan keanehan peristiwa ini, jiwanya bisa tersiksa. Bagaimana tidak? Ketika ia sudah mengikuti seleksi dan ujian berat dalam proses perekrutan Paskibraka, lalu tiba-tiba di-Covid-kan agar tidak jadi berangkat ke istana. Maka sungguh remuk sesak mentalnya. Semoga Christina tetap tabah sambil memperjuangkan hak-haknya. Mari doakan Christina, wahai para pembaca, semoga kasus ini segera terbuka dengan sangat jelas. Amin. Christina bukan anak pejabat tinggi, ia hanya anak petani miskin asal dusun Lemba-Lemba, Desa Salutabang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulbar. Tentu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa jika bisa lolos dan hadir di Istana Negara. Dan itu bentuk penghormatan yang bisa Christina berikan pada negara. Christina dikabarkan dipulangkan ke Kabupaten Mamasa dengan mobil rental seorang diri, tanpa dilengkapi APD dan tidak didampingi tim penanganan pasien COVID-19, seperti lazimnya pasien COVID. Padahal Christina dinyatakan COVID. Sungguh suatu keanehan, bukan? Sungguh sangat janggal kejadian ini. Yang menggantikan Christina bukanlah cadangan awal dari daerah Pasangkayu yang sudah dipersiapkan sebelumnya, tapi seorang pelajar lain dari Mamasa. Ada dugaan nepotisme ya? Diduga sengaja di-Covid-kan demi meloloskan siswi lain yang tidak mengikuti tes yang ketat. Anak siapa ya yang diloloskan itu? Dari keterangan Christina, mengungkapkan bahwa setelah dia digantikan, dirinya ditawari menjadi paskibraka provinsi dan bebas memilih peran apa saja, termasuk pembawa baki jika dia mau. Tapi Christina makin heran, kalau dirinya positif COVID-19, lalu kenapa ia ditawari jadi paskibraka Provinsi Sulawesi Barat? Sepertinya kasus ini bisa segera diungkap dengan jelas. Alurnya tidak sulit ditelusuri. Semoga Pak Presiden Joko Widodo segera mengetahui hal ini lalu memerintahkan jajaran bawahannya agar menindak tegas orang yang telah terlibat kecurangan ini. Semoga kecurigaan Christina membuatnya bergerak untuk membuktikan apakah dirinya benar-benar COVID atau tidak. Akhirnya Christina yang dibantu keluarganya melakukan tes swab PCR ulang pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 lalu. Sehari kemudian, hasilnya diketahui, Christina dinyatakan negatif COVID-19. Beda dengan hasil swab PCR yang dilakukan di Spora Sulbar 3 hari sebelumnya. Orang yang kena COVID dalam waktu 3 hari pemeriksaan pasti masih positif. Jadi aneh jika 3 hari setelah Christina dinyatakan positif oleh Dispora, lalu cek sendiri dan hasilnya negatif. Perlu memang diproses kasus ini. Jangan sampai kecurangan-kecurangan seperti ini menjadi kebiasaan lagi.
Jangan lagi kebiasaan masa Orde Baru era Soeharto masih dipakai di zaman now ini. Sungguh, Kristina sangat kecewa dan sedih. Ia pun batal menjadi paskibraka pada HUT Republik Indonesia di Istana Negara yang tidak lama lagi akan berlangsung. Hanya karena ego ambisi lalu terjadi kecurangan dengan permainan pihak tertentu yang sengaja merekayasa untuk menggesernya dengan memanfaatkan situasi pandemi COVID ini. Betapa masih banyak orang yang tidak mau mengambil hikmah dari pandemi ini, malah makin mempertahankan kecurangan warisan Orde Baru. Sungguh bobrok dan terkutuk. Kecurangan itu tidak akan pernah mendapatkan keberkahan. Bukan kesuksesan yang didapatkan oleh pihak yang telah berlaku curang, malah siswi yang menggantikan Kristina tanpa melalui proses yang fair akan membentuk karakter yang tidak bagus alias curang juga. Seharusnya anak-anak dididik dengan sportivitas tinggi, sehingga negara bisa maju bermartabat. Tapi dengan hal ini, jika terbukti benar ada kecurangan, maka karakter mereka seolah-olah dibunuh secara tidak langsung. Sungguh sangat mengkhawatirkan dan hina. Begitulah. Gugatan AHY terhadap kubu Muldoko ditolak, posisinya masih belum aman. Ditulis oleh Sardi di steward.com. Demokrat terbelah dua menjadi kubu AHY dan kubu KLB pimpinan Muldoko. Muldoko dianggap ingin menginvasi dan mengambil alih Demokrat dari tangan AHY. Terjadi perseteruan panas, hingga akhirnya AHY yang menang. Kubu Muldoko tidak diam begitu saja, dan akhirnya melakukan gugatan ke PT UN. Kubu AHY juga tidak mau tinggal diam. AHY juga ikut menggugat beberapa orang. Ada 12 orang yang digugat oleh AHY, yaitu Marzuki Ali, Joni Allen Marbun, Dermisal, Max Supasua, Muhammad Rahmat, Syofwatillah Mozaib, Yusudarso, Tri Yulianto, Supandi Sugondo, Beiko Nofrizon, Ahmad Yahya, dan Aswin Ali Nasution. AHY meminta majelis hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, serta menyatakan dan menetapkan para tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk melaksanakan aktivitas apapun dengan mengatasnamakan Partai Demokrat. Tindakan dimaksud dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, termasuk dan tidak terbatas hanya Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Penggunaan segala atribut dan melakukan tindakan lainnya yang seolah-olah mencitrakan Partai Demokrat yang sah. Hasilnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan yang diajukan oleh AHY terkait aktivitas penyelenggaraan KLB Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu. Majelis hakim menyatakan putusan perkara itu tidak dapat diterima karena AHY sebagai penggugat beriktikat tidak baik lantaran tidak pernah menghadiri sidang mediasi. Memutuskan gugatan AHY tidak dapat diterima atau need advantage fact-law, kata majelis hakim dalam putusannya. Selama masa persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan beberapa mediasi, tepatnya ada 5 kali mediasi. Akan tetapi, mediasi itu tidak membuahkan hasil. Pada hari Kamis kemarin, hakim memutuskan menolak gugatan dari AHY. Alasannya 2 mediasi yang rencananya pada tanggal 11 Mei dan 20 Mei 2021 tidak jadi karena kubu penggugat tidak hadir. Hakim menganggap kubu penggugat tidak memiliki iktikat baik sehingga gugatannya ditolak. Jubir DPP Partai Demokrat pimpinan Muldoko, Muhammad Rahmat mengatakan, putusan ini menjadi bukti bahwa tuduhan kubu AHY terhadap KLB Deli Serdang tidak terbukti dan hanya mengada-ngada. Kubu AHY tak perlu pula panik dan asal tuduh. Pengadilan adalah muara tempat menyelesaikan persoalan hukum. Karena itu, mari sama-sama kita hargai. Ronde kedua di PT UN juga sudah menunggu, kata Rahmat. Menurut Rahmat, putusan ini adalah kunci untuk memenangkan gugatan keabsahan KLB Partai Demokrat di PT UN. Dengan putusan ini, semua pihak dapat menyaksikan penyelenggaraan KLB Demokrat di Sibolangit adalah sah secara hukum. Penggunaan atribut Partai Demokrat oleh DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang juga sah secara hukum. Keabsahan itu akan paripurna ketika nanti sudah ada putusan inkrah pengadilan, katanya. Sasaran selanjutnya adalah mengajukan pengesahan kepengurusan hasil KLB Deli Serdang ke PT UN Jakarta. Dan itu sudah dilakukan beberapa bulan lalu pasca ditolaknya pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menarik menyimak ini, karena kalau gugatan AHY diterima, maka Demokrat kubu KLB akan berada di ujung tanduk. Dengan ditolaknya gugatan ini, AHY kembali akan berada dalam situasi yang memusingkan. Posisinya ternyata masih belum aman sepenuhnya sebelum putusan dari PT UN nanti. Demokrat kubu Muldoko tampaknya begitu pede
dengan kebobrokan pengelolaan Partai Demokrat AHY. Menurut mereka, pengelolaan partai oleh SBY, AHY, dan keluarganya memang bermasalah dan menabrak konstitusi. AD atau ART Partai 2020 dibuat tanpa persetujuan anggota di forum Kongres. Itu adalah AD atau ART Sulaiman yang mencantumkan SBY sebagai pendiri partai. Padahal menurut akta pendirian partai, SBY bukanlah pendiri partai. AD ART 2020 itu juga menjadikan SBY bersama anak-anaknya menjadi penguasa tunggal di dalam partai. Kalau tudingan itu benar, maka bisa dipertanyakan apakah keluarga ini demokratis atau tidak. Dan pertanyaan paling penting adalah apakah AHY akan kembali bermain drama agar dirinya dianggap sebagai korban yang harus dikasihani demi mempertahankan posisi elitnya di Demokrat. Intinya pemerintah melalui Menkumham sudah melakukan tugasnya, yaitu menolak pengesahan KLB. Perang sebenarnya adalah di PT UN. Apapun hasilnya nanti, semua pihak harus menerima kenyataannya. Takutnya sih, kubu AHY bakal tak terima kalau misalnya kalah. Tak terbayang dong berapa ribu episode